Pemirsa, aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah juga bergema di dunia maya. Sejumlah orang ditangkap kepolisian karena diduga menyebarkan konten yang memprovokasi. Mereka diduga mengajak masyarakat, terutama para pelajar, untuk turut melanggar hukum. Lalu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar? Siapa buzzer yang menyulut api di media sosial saat demonstrasi lalu? Dan bagaimana pola kerja mereka dan seberapa besar dampaknya di lapangan? Kami hadirkan liputan khususnya dalam segmen Telusur Kasus Membidik Dalang Rusuh di Dunia Maya oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 meluas ke berbagai daerah, tak hanya di Jakarta. Bahkan dunia maya pun tak luput dari ujaran-ujaran yang bernada demonstrasi dari para netizen. Namun sayangnya banyak akun dan juga konten-konten tak bertanggung jawab yang mencuitkan ujaran-ujaran negatif bahkan bernada provokasi. Lalu siapa mereka? Apakah mereka terorganisir dan bagaimana cara kerjanya? Ikuti penelusuran kami. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia tak hanya diwarnai kericuhan hingga kobaran api di beberapa fasilitas, namun juga ramai di dunia maya. Media sosial diwarnai konten dan komentar bernada kebencian, bahkan provokatif. Tak sedikit konten yang mengandung ajakan untuk berbuat kerusuhan. Polda Metro Jaya menetapkan sejumlah tersangka yang menghasut masyarakat via media sosial. Hasutan ini dinilai mendorong pelajar dan anak-anak untuk ikut melakukan kerusuhan yang bisa membahayakan keselamatan mereka di lokasi unjuk rasa. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari admin akun media sosial hingga menyampaikan tutorial membuat bom molotov dalam siaran langsung di media sosial yang banyak dilihat pelajar, termasuk membagikan lokasi-lokasi bom molotov yang sudah disiapkan untuk diambil peserta untuk ikut aksi unjuk rasa. Termasuk pasangan suami istri yang menjadi admin grup WhatsApp dan mengumpulkan massa terkait aksi penjarahan di rumah Syahroni. Berawal dari Satgas Gakum Anti Anarkis Polda Metro Jaya sedang melakukan monitoring terkait adanya aksi anarkis massa tanggal 25 Agustus dan 28 Agustus 2025 yang diketahui dari beberapa akun di media sosial ya, yang menyiarkan ajakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live melalui akun media sosial dengan inisial T sehingga memancing masyarakat khususnya pelajar dan atau anak-anak sekolah untuk datang ke gedung DPR MPR RI sehingga beberapa diantaranya melakukan pidana serta melakukan aksi anarkis berupa pengerusakan, pembakaran terhadap fasilitas umum, kendaraan bermotor, kantor, gedung. Ada beberapa aksi penjarahan yang terjadi juga di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dua di antara tersangka tersebut adalah Direktur Utama dan staf Lokataru, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada penguatan ruang sipil, ekonomi dan pekerjaan yang demokratis, serta hak asasi manusia. Lokataru dinilai melakukan kolaborasi dengan akun lainnya di Instagram dan menyebarkan ajakan, serta penghasutan kepada pelajar melalui tagar dan postingan untuk melakukan tindakan anarkis. Admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Ya, kami bisa sangkal bahwa itu tidak benar sama sekali. Karena berdasarkan dari pemeriksaan gitu ya, sebenarnya yang kemudian menjadi alat bukti untuk kemudian melakukan upaya penangkapan kepada Direktur Lokataru itu adalah satu postingan yang sifatnya informatif, yaitu pembuatan atau pembentukan posko bantuan hukum untuk masyarakat yang mengikuti aksi di tanggal 25
sampai dengan tanggal 29 begitu, dan juga kemudian bantuan terhadap anak-anak yang terancam KJP-nya itu dicabut. Sementara Ketua Indonesian Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santosa menyatakan jika polisi melakukan penangkapan terkait ITE, biasanya sudah memiliki bukti yang kuat. Jadi pemirsa, mulai tanggal 23 Agustus hingga 3 September 2025 ditemukan setidaknya ada 592 akun dan juga konten di media sosial yang ini nadanya provokatif dan juga mengajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum di media sosial. Sementara kalau data dari Drone Emprit, kalau kita lihat ini dari tanggal 30 Agustus hingga 4 September 2025, setidaknya ada 2.500 artikel dan juga 16.000 mention di sosial media terkait dengan aksi demonstrasi. Dan ini juga termasuk ada banyak ajakan-ajakan demonstrasi yang ternyata tidak jelas. Kalau kita lihat ada contoh dari sebuah universitas yang seolah-olah ini mengajak aksi unjuk rasa, padahal itu bukan dari universitas tersebut. Jadi entah siapa yang membuat, bernada provokasi, tidak jelas apa tujuannya atau tuntutannya, tidak jelas kapan akan dilaksanakan titik kumpulnya. Nah, ini yang menimbulkan masyarakat menjadi geram dan akhirnya ada indikasi ajakan-ajakan mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nah, yang menjadi pertanyaannya pemirsa, bagaimana cara kerja buzzer ini? Tim Metro TV menemui lembaga pemantau media sosial Drone Emprit. Ternyata ada perbedaan cara kerja buzzer di era kini. Ini agak berbeda ya kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, aksi demonstrasi sebelumnya. Kita ambil misalnya perbandingannya dengan Omnibus Law, kemudian KPK. Ketika publik membela KPK itu klaster publik gede. Kemudian klaster yang melawan KPK ada. Dan kemudian ketika Omnibus Law juga sama, publik, aktivis melawan Omnibus Law. Ada satu klaster besar, influencersnya kelihatan, kemudian juga aktor-aktor pendukungnya, buzzer yang mengamplifikasi juga kelihatan, sehingga ada dua klaster saling perang. Sekarang nggak kelihatan. Jadi kebanyakan publik dari ada aktivis, media, kemudian ada jurnalis, kemudian masyarakat umum yang kritis. Ada sih yang mendukung juga gitu, tapi nggak kemudian ada pro dan kontra. Sehingga ketika ada demo-demo kayak tadi, yang kemarin ya, sebelum tanggal 25, tanggal 28, dan seterusnya, kita nggak ada nih. Ada satu akun yang benar-benar misalnya itu clear membentuk satu kelompok melawan misalnya publik ini. Yang ada mereka adalah akun-akun kecil yang memberikan komentar ini, komentar itu, dan seterusnya. Dan komentar-komentar itu ibaratnya itu trooper ya. Mereka memberikan followernya nggak banyak, meramaikan saja, dan biasanya publik itu kan ngelihat ketika ada sebuah postingan, hal berikutnya yang menarik adalah komentar. Informasi dari Drone Emprit, pemirsa, tanggal 25 September 2025 ini adalah saat di mana media sosial di Indonesia ini dipenuhi dengan cuitan tentang aksi demonstrasi. Kita coba lihat volume dan interaksinya. Ternyata pada tanggal tersebut ini ada 29.433 mention dengan total lebih dari 350 juta interaksi. Interaksinya paling banyak ada di TikTok, kemudian diikuti oleh Twitter. Nah, kita lihat lagi. Di media sosial ini ternyata tone-nya positif ada 67%, sementara negatif ada 25%. Jadi kalau yang positif ini seperti bagaimana anggota DPR ini dianggap tidak sensitif atas kondisi rakyat, korupsi, pembubaran DPR. Kemudian kalau yang negatif ini berisi konten-konten yang agenda dan inisiatornya tidak jelas. Ada juga konten negatif tentang aksi yang diduga ini ditunggangi. Kemudian kita lihat analisis emosinya pada tanggal 25 September 2025, netizen Indonesia ternyata sebagian besar mengalami kemarahan yang dituangkan pada cuitan-cuitan di media sosial. Kemudian ini adalah 6 top issue di tanggal 25 September, mulai dari kenaikan gaji dan tunjangan DPR, kemudian keterlibatan kelompok dan gangguan transportasi publik, hingga simbolisme demonstran serta respon tokoh DPR RI. Nah, buzzer-buzzer ini saat ini memainkan tagar atau hashtag, kemudian juga menyasar di kolom-kolom komentar yang menyisipkan komentar-komentar yang bernada provokatif dan juga bernada ajakan untuk melakukan tindakan
yang melanggar hukum seperti melakukan pengerusakan, bahkan penjarahan dan juga pengerusakan fasilitas umum lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, pemirsa, apakah buzzer ini kemudian memainkan psikologis dari kita netizen pengguna media sosial? Ya, emosional masyarakat itu adalah produk kan. Main cause-nya apa? Jadi kalau dibilang ini semua main cause-nya ya tadi adanya kebijakan pemerintah, anggota DPR yang berkomentar seperti itu, kebijakan-kebijakan mereka, perwakilan yang rakyat sampai yang tidak membela rakyat. Nah, terorganisir atau tidak itu bisa dilihat dari narasi ya. Akun-akun itu kan bisa dibeli. Kita tuh bisa beli Mbak di Tokopedia, Shopee, beli akun IG, Twitter dan lain-lain gitu. Harganya murah. Dan itu bisa banyak sekali dapat. Jadi kita nggak tahu siapa yang pegang. Yang bisa kita tahu adalah narasinya. Narasinya sama atau tidak, senada atau tidak. Dan ternyata ini ada kesamaan narasi. Kesamaan narasi untuk kemudian tanggal misalnya 25. Tanggal 25 itu kalau kita trace tanggal 23, 24. Ada nggak ajakan-ajakan demo tanggal 25 gitu. Padahal kalau aksi demonya siapa itu partai buruh ya, dari para buruh itu tanggal 28 kan. Ini kalau ada tanggal 25. Nah, di Twitter itu akun-akun influensial itu mereka bingung. Ini tuntutannya nggak jelas. Jadi para aktivis itu bilang ini demo apaan ya? Tuntutannya nggak jelas, koordinatornya siapa, yang bergerak apa, kepentingannya apa. Semua bingung. Tetapi orang merelate. Ya udah deh nggak apa-apa. Yang tuntutannya cuma aneh aja, yaitu bubarkan DPR. Dimas menyampaikan banyaknya buzzer yang memprovokasi masyarakat sangat meresahkan. Iya, itu sebenarnya fenomena yang memang cukup pelik ya kalau kita melihat realitas di media sosial gitu ya. Informasi yang terlalu penuh, terlalu cepat, tanpa ada proses verifikasi, dan juga sebenarnya peran dari negara juga untuk sebenarnya juga bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap kenyamanan masyarakat yang menyampaikan pendapat di sosial media gitu ya. Ismail menambahkan pentingnya literasi buzzer, bagaimana cara membedakan konten yang organik dan tidak. Literasi ditambah dengan cara tadi literasi buzzers, memahami bagaimana buzzer bekerja dan mendeteksi mereka. Tapi memang semudah itu ya untuk kita mencari buzzer. Sebetulnya publik bisa, ya menurut saya sih semudah itu. Kita jangan buat sulit lah gitu. Ketika melihat ada sebuah komentar yang aneh gitu, klik aja tuh, ini akun siapa sih? Jadi jangan langsung dilihat, oh ini banyak yang suka. Klik dulu akunnya, profile. Terus kemudian lihat dia pernah ngepost apa saja. Kadang-kadang ini orang kok begitu posting komentar yang suka banyak sekali. Kemudian kita lihat juga di dalamnya, kok nggak pernah ngeposting ya? Keposting tahun 2024 terakhir ya. Nah kalau di Twitter bisa dilihat tuh, komentarnya apa? Replace. Dia nge-replay apa aja? Ternyata replaynya aktif. Nge-replay sana, nah pada saat nge-replay itu ketahuan. Di era yang kian mudah, mendapatkan informasi hanya dengan satu klik dalam genggaman memerlukan kebijaksanaan dari para pengguna media sosial. Tak hanya asal sharing, namun juga perlu disaring. Buzzer kini bermain dengan menggunakan cara yang berbeda, pemirsa. Menyasar kolom komentar, menggunakan akun-akun bodong hingga memainkan emosional para pengguna sosial media. Kita sebagai masyarakat dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyikapi konten-konten dan juga komentar-komentar yang berkesan provokatif, terutama di tengah kondisi seperti saat ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.